Saya Immanuel Ricardo Palinuro dari Prodi Perencanaan Jalan Jembatan kelas B semester 2. Saya akan presentasikan laporan kontur saya. Ya, baik. Yang pertama ada latar belakang. Ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk keperluan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif sempit hingga unsur kelengkungan bumi dapat diabaikan. Dari Slamet Basuki 2006, ilmu geodesi mempunyai dua maksud. Yang pertama, maksud ilmiah, yaitu untuk menentukan bentuk permukaan bumi, dan yang kedua, maksud praktis, untuk membuat bayangan yang dinamakan peta dari sebagian besar atau sebagian kecil permukaan bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa bumi ini tidaklah rata, melainkan cenderung bergelombang, dikarenakan bumi terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan lembah. Maka untuk dapat menggambarkan bagian permukaan bumi, kita perlu suatu bidang perantara, yaitu sedemikian rupa dibuat hingga pemindahan keadaan itu dapat dilakukan dengan lebih mudah. Ilmu ukur tanah merupakan salah satu mata kuliah pada semester 2 di Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang. Secara sederhana, mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian pemetaan dan bagian cara memetakan. Oleh karena itu, mahasiswa diharuskan melaksanakan praktikum ukur tanah, yaitu memetakan salah satu area di Politeknik Negeri Kupang. Yang berikut adalah maksud dan tujuan. Adapun maksud dari ilmu ukur tanah yaitu untuk mendapatkan bayangan dari keadaan lapangan dengan menentukan tempat atau unsur jarak dan sudut di atas permukaan bumi terhadap satu sama lain. Tujuan praktikumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan beda tinggi antara titik satu dengan titik yang lainnya di permukaan bumi. Yang kedua, menentukan kemiringan lahan. Yang ketiga, menentukan tinggi pada suatu titik yang telah ditentukan. Yang keempat, menggambarkan peta situasi pada pengerjaan pengukuran. Yang kelima, menggambarkan profil memanjang dari hasil pengukuran. Yang keenam, menggambarkan profil melintang dari hasil pengukuran. Baik, sekarang masuk ke manfaat. Materi serta praktikum ilmu ukur tanah sangat bermanfaat untuk mengetahui letak kedataran dan kemiringan tanah, karena tanah merupakan dasar tempat untuk terbuatnya suatu bangunan. Jika kita tidak mengetahui kedataran tanah, maka bangunan yang akan kita buat tidak sesuai dengan yang diinginkan. Selain dapat mengetahui letak dasar tanah, kita juga dapat mengetahui cara menggunakan alat-alat ukur tanah seperti water pass, tripod, teodolit, dan sebagainya. Dari praktikum tersebut, kita bisa menentukan letak kedataran dari kemiringan suatu tanah. Berikut landasan teori. Garis kontur merupakan sebuah garis yang digambarkan pada daerah yang menghubungkan semua titik yang ketinggiannya sama di atas atau di bawah datum tertentu. Konsep garis kontur tersebut dapat dengan mudah dipahami jika kita mampu membayangkannya. Dengan mempelajari pembuatan kontur, kita dapat mengetahui keadaan wilayah hitam yang ingin digambarkan atau dipetakan pada ketinggian yang sama.
Di dalam pembuatan kontur terdapat beberapa sifat-sifat garis kontur, yaitu yang pertama, jarak horizontal dua buah garis kontur akan semakin rapat dengan kontur interval. Yang kedua, pada tanah dengan lereng seragam maka garis kontur akan semakin sejajar dan berjarak satu sama lain. Yang ketiga, garis-garis kontur tidak akan berpotongan satu sama lain kecuali dalam keadaan khusus. Yang keempat, pada permukaan datar atau rata garis kontur akan merupakan suatu garis lurus berjarak sama dan sejajar satu sama lain. Yang kelima, suatu garis kontur tidak akan terletak pada dua buah garis kontur yang lebih tinggi atau lebih rendah elevasinya. Yang berikut adalah alat dan bahan. Yang pertama ini ada alat pesawat waterpass. Ini pesawat waterpass. Yang ini ada statif atau tripod, atau kita bisa bilang kaki tiga. Ini fungsinya untuk menaruhkan pesawat waterpass di atas. Ada juga rambu ukur, atau ini rambu jauh, ini rambu dekat. Dan juga ini ada meter roll. Ini meter roll untuk mengukur jarak setiap 55 meter sampai dari 0 meter sampai 25. Ini ada meter tangan, fungsinya yaitu untuk mengukur tinggi pesawat waterpass. Ada juga info rambu, ini untuk mengatur agar ini rambu berdiri tegak lurus. Dan ini adalah helm untuk kita melindungi kepala. Ini ada paku untuk kita menekan untuk sentering menggunakan unting-unting. Ini ada palu untuk memukul paku, dan ini ada besi patok untuk menandai titik. Yang berikut adalah langkah praktikum. Yang pertama, kita harus siapkan alat dan bahan, lalu siapkan tabel pengukuran. Terus dari tabel pengukuran kita harus membuat ini suatu gambaran sketsa atau grid berbentuk persegi dengan sisi yang sama 25 meter. Kemudian tiap sisi dibagi 55 meter. Nah, kemudian di lapangan tancapkan satu paku secara bebas, tandai dengan nama titik A. Setelah itu kita ukur jarak sejauh 25 meter dari titik A, lalu kita tandai dengan paku dan beri nama titik itu F. Langkah berikut, pada titik F tancapkan paku untuk membuat siku-siku. Lalu kita atur posisi paku hingga membentuk siku-siku. Setelah selesai, kita dirikan pesawat di titik A. Kemudian kita lakukan centering dan datarkan alat dan tembak 90 derajat ke kanan sesuai dengan gambar sketsa lokasi ke arah titik F. Setelah tegak lurus, pindahkan alat ke titik F, kemudian putar alat, mulai tembak 5 meter ke depan dengan sudut sebesar 270 derajat sampai mencapai 25 meter. Kemudian kita catat benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Lalu pindahkan alat ke titik E, centering dan datarkan, tembak ke titik A untuk kontrol. Kemudian putar alat ke arah 270 derajat dan mulai tembak 55 meter ke depan hingga mencapai 25 meter. Kemudian catat benang atas, benang bawah, dan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Setelah itu lakukan berulang hingga sampai mencapai ke titik A. Langkah berikut, jangan lupa untuk mengukur tinggi alat setiap kali memindahkan pesawat waterpass, karena itu sangatlah penting. Kalau sampai lupa nanti ketika mau masuk ke perhitungan, nanti kita susah itu.
Dan yang terakhir, setelah selesai bongkar alat dan rapikan seperti yang kita datang awal. Lalu kita menyimpan dan antar kembali ke kampus. Oke, baik, sekarang kita masuk ke langkah perhitungan. Jadi yang pertama kita membuat koreksi benang tengah, itu dengan rumus sama dengan dalam kurung benang atas ditambah benang bawah tutup kurung dibagi dengan 2. Oke, setelah itu kita tarik terus dengan rumus jarak sama juga, sama mencari koreksi jarak sama dengan dalam kurung benang atas dikurangkan dengan benang bawah tutup kurung dibagi dengan 10. Bentar. Berarti itu kita masuk ke langkah mengukur beda tinggi. Ada cara 1 dan cara 2. Cara 1 yaitu sama dengan tinggi pesawat nilai tinggi alat kita kunci menggunakan F4 dikurangkan dengan benang tengah. Oke, setelah itu kita enter. Oke, lalu bicara kedua yaitu kita sama dengan lalu kita menggunakan rumus tinggi pesawat dikurangkan dengan benang tengah lalu enter. Oke, lalu yang di kedua sini kita menggunakan rumus dengan benang tengah ini dikurangkan dengan oke, enter. Lalu kita tarik untuk kita lihat setelah itu kita masuk ke sama seperti ini juga yang di 220 lakukan langkah sama, yaitu sama dengan pertama tinggi pesawat dikurangkan dengan benang tengah pertama. Terus yang kedua rumusnya sama juga dengan ini benang tengah yang di atas dikurangkan dengan ini. Lalu tarik. Melakukan langkah sampai ke sampai yang terakhir. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke ketinggian dengan menggunakan ada 2 cara, yaitu menggunakan koordinat token yaitu ketinggian 10.000. Oke, setelah itu yang pertama kita masukkan rumus sama dengan
tinggi awal, jangan lupa dikunci menggunakan 4, lalu ditambah dengan beda tinggi dengan cara satu, lalu kita oke. Dan yang kedua dan yaitu yang kedua kita menggunakan sama dengan tinggi awal ditambah dengan tinggi sama dengan jadi syaratnya yaitu beda ketinggian di cara satu dan cara dua itu harus sama. Kalau sudah bikin ini di langkah yang berikut yang 2020 sampai 0 kembali itu kita lakukan langkah yang sama. Oke, langkah setelah kita melakukan perhitungan selesai, kita masuk membuat data PNZD yang cara masuk yaitu koin, yaitu dan E itu isting, dan N itu norting, dan Z itu zenit, dan D itu deskripsi. E itu kita masukkan nilai X, yaitu yang nilai X yang kita jarak dari 0 sampai 25, sama juga yang kita lihat di sini untuk zenit kita menggunakan rumus yaitu dibagi 1000. Oke, dengan rumus sama dengan 5 dibagi dengan 1000. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Civil 3D. Oke, setelah masuk ke aplikasi Civil 3D, kita pilih points expose, terus data, lalu pilih interface user, lalu pilih ini. Oke, kalau centang
Kesimpulan dan saran dari saya yaitu, yang pertama ada kesimpulan yang pertama, garis kontur adalah garis-garis yang berada pada peta yang menghubungkan dua titik di peta dengan ketinggian yang sama. Yang kedua, data yang didapat harus akurat karena data menentukan peta kontur yang akan dibuat. Yang ketiga, dua garis kontur yang mempunyai ketinggian sama tidak dapat menghubungkan menjadi satu garis kontur. Keempat, garis-garis kontur harus bekerja sama kecuali tersedia data yang menunjukkan data sebaliknya. Yang kelima, garis kontur harus tegak lurus terhadap jurusan kedalaman maksimum. Yang keenam, dalam praktikum garis kontur diperlukan ketelitian supaya data yang diperoleh akurat. Yang ketujuh, dalam pembuatan peta, garis kontur sangat perlu untuk diketahui karena bumi ini tidak semuanya yang rata. Yang kedelapan, dengan cara mempelajari cara pembuatan kontur, kita dapat mengetahui keadaan wilayah tanah yang ingin digambarkan atau dipetakan pada ketinggian yang sama. Yang berikut adalah saran. Dalam penggambaran kontur, diharapkan kepada para mahasiswa atau mahasiswi yang melaksanakan praktikum untuk mencatat data hasil praktikum dengan baik, lalu saat pengolahan data pun dilakukan dengan teliti agar saat penggambaran kontur bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ini adalah beberapa gambar atau dokumentasi waktu praktek. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.